Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kunjungannya di channel ini. Maaf kalau ada cerita atau kisah yang tidak cocok dengan penemuan Anda. Silahkan subscribe, like, and comment. Waduk atau Bendungan Cirata ini adalah salah satu dari trio waduk ternama yang ada di Indonesia, bersama dengan Waduk Jatiluhur dan Waduk Saguling, yang mana untuk Cirata sendiri menopang kegiatan PLTA, pembangkit listrik tenaga air, terbesar di Asia Tenggara. Waduk ini bahkan sekaligus menjadi tempat budidaya perikanan, pengendali debit air, transportasi air, hingga pertanian. Pembangunan waduk sendiri dimulai sejak tahun 1982 hingga tahun 1987. Dengan proses pembangunan yang dilakukan dengan cara membendung Sungai Citarum, setidaknya terdapat SDM mencapai 5.000 orang yang terdiri atas tenaga Indonesia maupun asing, yang bahu-membahu dalam proses pembangunan waduk tersebut. 1. Pesona PLTA terbesar di ASEAN. Sebagai PLTA terbesar di Asia Tenggara, Waduk Cirata memiliki infrastruktur memadai yang tempatnya pun dirawat dengan baik. Bahkan karena luasnya bendungan tersebut, tidak tanggung-tanggung. Cirata berada di 3 kabupaten sekaligus, yaitu di Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Cianjur, dan Kabupaten Bandung Barat. Untuk gedung kontrol kendali waduk berada di Bandung Barat, sementara powerhouse pembangkit listriknya ada di Purwakarta, dengan kapasitas pembangkit listrik mencapai 1.008 MW dan mampu menghasilkan energi listrik hingga 1.428 GWh per tahun. Uniknya lagi, PLTA terbesar di kawasan ASEAN tersebut mempunyai 4 terowongan. Panjang terowongan ini bahkan mencapai 640 meter dengan diameter terowongan sebesar 10 meter. Masing-masing terowongan mempunyai 8 unit generator, 8 unit turbin, dan juga 4 unit trafo, yang mana bangker terowongan terletak di bawah bukit, dan pintunya akan tampak dari arah waduk. 2. Keindahan alam Waduk Cirata memiliki keindahan alam yang begitu mempesona. Ketika Anda memasuki kawasannya, maka Anda pun akan langsung menyaksikan hamparan air yang telah dihiasi dengan pembudidayaan ikan jaring apung. Tidak heran jika dari pinggiran bendungan, Anda akan disuguhi dengan pemandangan menakjubkan serta jejeran perahu nelayan. Semua panorama tersebut semakin lengkap, karena Cirata dikelilingi oleh perbukitan hijau. Ketika Anda berada di destinasi saat senja tiba, maka semua pemandangan alam ini terlihat bak goresan lukisan yang amat memukau. Di mana Anda bisa melihat bagaimana megah dan eksotisnya pemandangan matahari terbenam. Sungguh terasa begitu hangat di hati maupun pikiran. 3. Wisata pendidikan. Tidak hanya menjelajah pesona alam di sekitar yang begitu memukau, Bendungan Cirata juga menghadirkan wisata pendidikan yang bermanfaat dan tidak kalah seru. Mulai dari menelusuri proses pertanian dan budidaya ikan misalnya, atau dengan mengunjungi galeri sejarah yang ada di sana. Galeri sejarah sendiri memang sengaja didirikan oleh PLTA Cirata, dengan tujuan untuk mengedukasi masyarakat. Di sini, Anda akan menemukan banyak hal menarik dan menambah wawasan yang dimiliki. Setiap pengunjung pun diperbolehkan untuk secara bebas menikmati sajian dari galeri sejarah tersebut. 4. Wisata kuliner. Apabila sudah puas berputar menjelajah indahnya Waduk Cirata, kurang lengkap jika tidak ditutup dengan mencicipi kuliner setempat. Apalagi di sekitar waduk ini banyak sekali tempat kuliner yang wajib untuk dicoba. Di pinggir-pinggir jalan, Anda bisa menjumpai banyak warung yang menjajakan berbagai menu lezat. Termasuk pula makanan khas daerah setempat seperti sate Marangi dari Purwakarta. Lebih mudahnya, Anda bisa datang ke Buangan, karena di sana telah berjejer warung maupun rumah makan yang menawarkan berbagai hidangan. Untuk menu yang tidak pernah absen adalah nasi liwet dan ikan bakar. Menariknya lagi, ada hal unik ketika Anda menyantap berbagai menu di sekitar waduk, karena sistem pembayarannya tidak dihitung dalam jumlah porsi selayaknya sistem pembayaran pada umumnya, namun menggunakan hitungan kilogram untuk ikan dan hitungan liter untuk beras. Kalau ingin makan di sini Anda harus bersabar. Setidaknya pengolahan menunya membutuhkan waktu sekitar 30-40 menit, sebab semua bahan yang digunakan memang masih fresh. Ikan yang digunakan bahkan masih hidup sebelum dimasak,
dan sayurannya pun baru dipetik dari pohon sehingga masih sangat segar. 5. Cerita mistis Bendungan Cirata. Terlepas dari berbagai keindahan dan keunikan Waduk Cirata, waduk ini juga layaknya tempat-tempat wisata di Indonesia yang diselimuti dengan mitos, legenda, dan cerita mistis. Adapun salah satu kisah misteri dari waduk tersebut adalah mengenai hotel berbentuk villa kuno yang ada di dekatnya. Meski villa kuno tersebut masih tampak bagus dan menarik, harganya pun terbilang murah, namun orang yang menginap cukup jarang karena sering muncul penampakan menurut penuturan masyarakat. Kendati demikian, banyak pula wisatawan yang ternyata ingin menguji adrenalin dengan berkunjung ke hotel tersebut. Selain itu, ada pula mitos yang menyebutkan bahwa Bendungan Cirata dihuni oleh beragam makhluk halus, dan yang paling sering menampakkan diri adalah Banaspati, yaitu makhluk berwujud manusia dengan tubuh yang mengeluarkan api. Berkembangnya cerita-cerita ini pun membuat para pengunjung menjadi lebih menaati peraturan ketika bertandang ke waduk. Bendungan atau Waduk Cirata adalah salah satu dari trio waduk populer yang ada di Indonesia, bersama dua lainnya yaitu Waduk Jatiluhur dan Waduk Saguling. Waduk Cirata sendiri menjadi kunci dalam kegiatan pembangkit listrik tenaga air, PLTA, terbesar di Asia Tenggara. Bahkan, di waduk ini terdapat beberapa aktivitas lain seperti budidaya perikanan, pengendali debit air, transportasi air, hingga pertanian. Waduk Cirata mulai dibangun sejak tahun 1982 hingga tahun 1987, membutuhkan sekitar 5 tahun untuk proses pembangunan, dilakukan dengan cara membendung Sungai Citarum. Tidak kurang dari 5.000 orang SDM yang dibutuhkan saat pembangunan, terdiri atas tenaga Indonesia bahkan asing, bahu-membahu dalam proses pembangunan waduk tersebut. Waduk Cirata mempunyai keindahan alam di sekitarnya. Terbukti sampai saat ini masih sangat asri yang menjadi daya tarik utama. Beberapa wahana seru menjadi daya tarik tambah yang membuat Anda wajib berkunjung. Selain itu, ada pula mitos yang menyebutkan bahwa Bendungan Cirata dihuni oleh beragam makhluk halus, dan yang paling sering menampakkan diri adalah Banaspati, yaitu makhluk berwujud manusia dengan tubuh yang mengeluarkan api. Berkembangnya cerita-cerita ini pun membuat para pengunjung menjadi lebih menaati peraturan ketika bertandang ke waduk. Karena berada di 3 kabupaten sekaligus, tentu banyak cara menuju ke Waduk Cirata, namun kebanyakan wisatawan lebih memilih untuk datang ke kawasan kuliner Buangan, Cipendei, Purwakarta, Jawa Barat, karena di sini merupakan lokasi utama, dan tentunya banyak kuliner yang dapat dicicipi sembari menikmati keindahan waduk. Untuk sampai ke lokasi sendiri, dari arah pusat Purwakarta hanya berjarak sekitar 27 km atau dengan waktu tempuh kurang lebih 60 menit perjalanan, yang mana akses menuju waduk terbilang cukup mudah, apalagi dengan adanya tol yang membuat perjalanan bisa lebih cepat. Bendungan Cirata dibuka sebagai kawasan wisata untuk umum selama 24 jam setiap hari, sehingga Anda pun bebas berkunjung ke sini kapan saja. Sementara harga tiket masuknya tergolong sangat terjangkau, hanya sekitar Rp2.000 saja per orang apabila Anda berkunjung tanpa membawa kendaraan. Sementara bagi Anda yang membawa kendaraan pribadi, maka dikenakan tarif lebih untuk retribusi parkir, dengan ketentuan Rp3.000 untuk sepeda motor dan sekitar Rp5.000 untuk mobil. Tentunya harga tiket ini dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan terlebih dahulu sesuai dengan kebijakan pihak pengelola. Wallahualam bisawab. Terima kasih telah mampir di channel ini. Mohon maaf bila ada penyebutan huruf atau kata yang tidak cocok. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.